Berilah kepada Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Iskandar Al-Sidiq kami persilakan dengan sebuah doa. Nampak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelah bapak dulu ya. Kita ulangi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, tibna wa tibkum wa tara man sya'na jami'an alladhi jama'ana fi hadhil qaryah Kampung Jawa fi ihtifal bi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyajma'ana bi syafaatihi fil jannah, amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wa khawfuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat silaturahmi, yaitu di Kampung Jawa ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekalian yang telah berhasil berjuang dengan harta, jiwa dan raga sehingga sampailah Islam kepada kita saat sekarang ini. Yang kami hormati yaitu Penghulu Datuk Kampung Jawa, kemudian juga Bapak Imam Khatib Bilal, kemudian juga seluruh ketua RT RW, kemudian juga ketua pemuda, kemudian ketua prioritas, kemudian juga orang-orang tua kami, Bu Haji, Pak Haji, Bu Hajat, kemudian seluruh teman-teman dai dan daiyah yang mana mereka telah
berhadir bersama saya pada hari ini di Masjid Kampung Jawa ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini di mana saya lebih dahulu memperkenalkan diri. Karena kalau ibarat pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Nah, ya. Jadi saya aslinya adalah dari Aceh Selatan dan saya melalang buana dalam dakwah, kemudian juga pendidikan. Saya alhamdulillah sudah pernah di Al-Azhar Kairo selama 6 tahun. Kemudian juga saya pernah di Aceh Tenggara bertugas sebagai dai, kemudian juga di Kota Subulu Salam sekitar yaitu 16 tahun. Jadi ada juga teman-teman yang senior saya yaitu Ustaz Ridwan yang sudah hampir 20 tahun lebih beliau bertugas sebagai dai di Tamiang dan juga Aceh Singkil dan juga Tengku Amri. Mereka ada senior-senior. Bapak sedang jamaah rahimahullah. Dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bisa mengambil beberapa poin. Isra adalah perjalanan dengan burak, mulai dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjid Aqsa Palestina. Jadi kalau ibu-ibu bapak ingin melihat bagaimana kecepatan burak, naik pesawat ya, naik pesawat itu baru 10% dari cepatnya burak. Kemudian hikmah yang pertama adalah dari Isra Mi'raj ini, yaitu bagaimana kita di bulan ini adalah bulan Sya'ban, yaitu tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa? Dari sifat, dari penyakit-penyakit. Bukan penyakit liver, bukan penyakit apa namanya itu stroke, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau itu ada obatnya di dokter. Tapi penyakit yang harus kita sembuhkan, yang harus kita bersihkan adalah al-hasad. Yang pertama penyakit SMS, Pak. Tahu penyakit SMS? Suka melihat orang susah melihat orang senang. Ya? Jadi begitu ada tetangga yang beli mobil baru, dia sudah mulai demam, ya kan? Demam, gemetaran dia kan. Kemudian terdengar mobilnya menabrak apa namanya itu tembok, alhamdulillah. Jadi itu adalah harus kita hilangkan. Kemudian juga ketika ada ibu-ibu, terkadang dia pakai emas ya, besar, ada yang sekian gram. Jadi begitu dia lagi pergi ke acara walimah atau acara yaitu walimatul urus, perkawinan dan sebagainya, dia sengaja melihat jam berapa ya, ingin melihat karena itu besarnya emas. Padahal emas itu emas dia beli dengan harga sekian 10.000 gramnya, tapi sebelah sudah mulai jantungan. Jadi itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum Isra Mi'rajkan, pertama sekali adalah yaitu dibersihkan dulu dada oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kecuali Israel, Pak ya. Kalau Israel datang tentu bukan membersihkan, tapi menjemput. Menjemput yaitu menarik nyawa. Dibersihkanlah dari sifat dengki, dari sifat sombong, dari sifat angkuh, dari sifat egois, kan? Dimasukkanlah yaitu sifat penyabar, sifat pemaaf, sifat penyayang. Maka digambarkan Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini adalah sifat Rasulullah SAW, yaitu raufur rahim. Yaitu yang maha pemaaf dan juga maha penyayang. Jadi itu adalah dimasukkan ke dalam hati Nabi penyabar. Maka orang tua yang penyabar mendidik anaknya dan sabar dalam tingkah laku anaknya, dia akan mendapatkan nanti pahala, yaitu anak soleh. Jadi walaupun anak itu agak bandel, agak susah diatur, antarkan ke pesantren. Kalau anak ini agak menurut, antarkan ke sekolah apa namanya itu? Ke sekolah terkenal. Tapi kalau dia bandel, ke pesantren. Sebenarnya sebaliknya Bapak Ibu sekalian ya. Harus sama, baik dia bandel, baik dia baik, ya kan? Yaitu alimu auladakum. Jadi ajarkanlah anakmu itu, yaitu Al-Quran yang pertama sekali, kitab Allah, wa hubbi nabiyikum, dan mencintai Nabi. Jadi kalau zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang impikan, siapa yang diidolakan oleh anak kita? Ada kadang pemain bola, Ronaldo, kan? Kadang juga ada artis binatang pilihan, kan? Bintang pilihan, salah bilang saya. Jadi apa namanya? Itu yang mereka idolakan. Tapi bagaimana kita ajarkan kepada anak kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itu Nabi berangkat dari Masjidil Haram Makkah ke Masjid Aqsa Palestina. Kemudian sampai di suatu tempat disuruh Nabi sholat. Sholat 2 rakaat. Di mana ini? Ini Tibah. Tibah itu apa? Al-Madinatul Munawwarah. Disinilah tempat kamu hijrah nanti, kata malaikat Jibril. Kemudian berjalan lagi, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Sampai 5 kali Nabi sholat. Terakhir adalah di Masjid Aqsa Palestina. Maka beliau menjadi imam. Kemudian pada waktu itu arwah-arwah Nabi itu mengikuti Rasulullah SAW, maka beliau bergelar Sayyidul Mursalin, yaitu imam dari segala Nabi dan Rasul. Bapak, ibu-ibu sedang jamaah rahimahumullah, ini membersihkan hati itu adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Al-hasad ta'kulul hasanah. Penyakit dengki itu akan memakan pahala. Salat rajin, puasa rajin, zakat rajin, bersedekah rajin. Kemudian gosip juga rajin. Jadi kadang-kadang ibu sekalian ya, ini majelis Isra Mi'raj pada hari ini, bapak-bapak kalah dengan ibu-ibu ya. Jumlahnya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, tidak terjadi hari kiamat kecuali beda antara laki-laki dengan perempuan itu adalah 1:50. Ya. Sekarang banding berapa, Bu? Ada banding 10. Jadi kalau berarti masih lama hari kiamat kena 1:50. Jadi paling banyak adalah meramaikan acara itu adalah ibu-ibu, perwiritan ibu-ibu. Kemudian juga acara PKK ibu-ibu, acara Dharma Wanita ibu-ibu. Kami kena bapak-bapak begitu dibuka wirid terus dengan dikhatamkan sekaligus ya kan. Malam ini dibuka, minggu depan udah khatam itu ya. Kenapa nggak ngaji lagi, nggak wirid lagi Pak? Udah khatam ya. Jadi ibu-ibu itu adalah terkenal yaitu dengan istiqamah dan juga lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah linuriyahu min ayatina. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Yaitu ta'aruju ilaihil malaikatu fi kulli yaum. Ya? Jadi naik ke atas langit itu setiap hari itu malaikat ta'aqabu wa yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Jadi di langit itu Bapak Ibu sekalian bergantian. Ada malaikat siang bertugas, ada malaikat malam. Seandainya kita jatuhkan satu jarum saja, satu pintul saja,
kena malaikat. Itulah jumlahnya berjuta, melebihi jumlah manusia. Itu adalah di atas langit, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa artinya? Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat, menerima perintah haji, menerima perintah puasa, tidak dijemput ke langit, tapi cukup di bumi saja. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, bayar zakat, wa atimul hajjah, laksanakan, sempurnakan haji. Tapi begitu salat diwajibkan, langsung Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu, dialog, ingin, yaitu Allah Subhanahu wa taala curhat langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada masalah di rumah tangga, masalah dalam keluarga, curhatnya jangan ke medsos, ya. Nah, kadang-kadang zaman sekarang ini galau, ya kan? Begitu ada sedikit sudah mulai di medsos, di Facebook, di WA dan sebagainya, ya kan? Sehingga orang tahu sedunia. Padahal dia tinggal di kampung Jawa, viral dia. Bapak Ibu rahimahumullah, ya. Jadi bagaimana cara kita, yaitu untuk bisa kita curhatkan kepada Allah lewat angka 17 angka. Berapa nomornya, Bu? 17. Masih ingat, Bu, nomor HP Allah? Berapa nomornya? 17. Berapa? 2 4 4 3. Berapa semuanya? 17. Jadi di sanalah mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW sampai ke langit yang ke-7, kemudian sampai ke langit yang kesekian, bertemu dengan para nabi. Setelah diperintahkan salat, pada waktu itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, langsung Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala kehormatan, segala kebaikan, segala keberkahan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu Allah menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabi." Selamat kepadamu wahai nabi. Bapak Ibu rahimahullah, ini ada dua fil, ya. Sebagaimana disampaikan Bapak Datuk tadi, ada fil kades, ada fil kabir, itu beda. Kalau Ibu tahu, ya. Kalau fil kada itu jadi lupa. Kalau fil kabir lupa jadi. Jadi semoga Bapak kepala desa yang terpilih ke depan nanti janganlah seperti pilkada atau pilkades, kan? Jadi lupa. Tapi bagaimana dia itu sudah jadi lupa jadi, ya kan? Istilahnya jangan lupa pada masyarakatnya yang memilih. Jangan membeda-bedakan masyarakat yang memilih, tapi lillahi ta'ala. Maka kalau kita lillahi ta'ala, lillah itu menjadi berpahala, menjadi yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang tua yang capek dia bekerja, peras keringat banting tulang demi untuk membesarkan anaknya, menafkahi keluarganya. Tapi kalau niatnya hanya untuk itu tidak ada nilainya. Tapi haruslah diniatkan untuk bisa mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keringatnya itu, kecapeannya itu akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 50 waktu, Bapak Ibu sekalian. Berapa? 50. Turun ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, berapa jumlah salat yang diwajibkan Allah kepadamu? 50. Balik lagi. Jadi Nabi Muhammad ini orangnya sangat sangat penurut. Balik, minta izin sama Allah, dikurangi. Jadi berapa? Jadi 40. Sampai 5 kali dia balik, tinggallah 5 waktu. Ya kan? Tinggal berapa, Pak? 5 waktu. Maka ketika itu Nabi Musa bilang, umat saya aja wahai Muhammad 1 waktu saja tidak mampu, apalagi 5
5 waktu. Minta kurang lagi ya Muhammad. Malu saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, as-salatu mi'rajul mu'min, kata Nabi. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kita salat itu langsung berinteraksi dengan Allah, langsung curhat dengan Allah, langsung kita itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab demikian, maka dalam rangka kita Isra Mi'raj ini bagaimana kita memakmurkan masjid. Jadi dalam hal ini bagaimana kita memakmurkan masjid. Kadang-kadang di kampung-kampung sekarang masjidnya bagus, dibangun dengan dana desa, bagus, ya kan? Kadang-kadang daerah kami sana begitu azan, kadang-kadang dia azan, dia qamat, dia imam, ya kan? Makmumnya tidak ada, tapi di sini alhamdulillah ramai Bapak Ibu sekalian ya. Di sini banyak saya lihat ya. Makmur masjidnya insyaallah. Jadi kenapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Hanya saja. Jadi Allah sebutkan innama, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau ingin kita tahu dia beriman atau tidak, apa tandanya Pak? Yaitu maukah dia sholat di masjid. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau ada nanti bapak-bapak yang laki-laki gak mau ke masjid, maka namanya adalah apa itu? Solehah. Bukan soleh. Kenapa? Karena yang soleh itu adalah yaitu rajulun soleh, yaitu yang mau memakmurkan masjid. Jadi oleh sebab demikian Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa? Karena bagi laki-laki berjamaah itu adalah dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu hari, ya Abu Bakar, gantikan saya sebagai imam. La ubrikanna buyutahum, akan saya bakar rumah-rumah orang yang tidak mau ke masjid. Oleh sebab demikian, maka dekat bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, marilah kita makmurkan masjid, baik di malam hari dengan tarawih 5 waktunya dengan salat berjamaah. Kenapa? Karena as-salatul jamaah tufdalu ala salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya sampai 27 kali lipat. Ini 27 kali 17 berapa? Jadi begitulah besarnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau hanya 5 di rumah ya, 5 waktu di rumah, 17 rakaat Bapak Ibu sekalian kali 1 saja. Kalau ini kali 27 derajat. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dia sholat, dia melihat ke belakang. Bukan dia melihat siapa-siapa, tapi dia absen. Si pulang kemana? Enggak sholat jamaah. Si pulang kemana? Enggak keluar. Oh sakit ya Rasul. Dikunjunginya ke rumahnya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berjamaah, yang tidak pernah keluar masjid, maka kita takziah Bapak Ibu sekalian ya. Takziah ke rumahnya. Bawa apa namanya itu? Air aqua, datang ke rumahnya kita takziah. Jadi itu dianjurkan. Takziah kenapa? Karena takziah kelemahan imannya. Kalau meninggal dunia takziah musibah, tapi ini adalah takziah keimanan. Jadi peduli kita. Kata Nabi dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak sempurna imannya sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi saling mengajak Pak ya, ajak tetangga, ajak saudara, ajak yaitu teman kita untuk memakmurkan masjid. Karena orang memakmurkan masjid itu adalah kata Nabi, idza ra'aitumur rajula yulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat laki-laki yang sering ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu orang yang beriman. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian
Nanti kalau ibu menerima menantu, ya, jangan lihat gayanya dulu, jangan lihat mobilnya, karena zaman sekarang itu bisa saja mobil itu mobil rental, dirental 2 hari, datang dia ke rumah untuk meminang anak kita, ya. Langsung diterima. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, lihatlah kepada sholatnya, lihat kepada sholat 5 waktunya. Kalau dia memelihara salat 5 waktu, apalagi anak kita lebih dipelihara. Kalau dia tidak memelihara salat, Allah aja tidak dipelihara, apalagi anak kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu salah satunya adalah memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat, bagaimana kita yaitu menghindari riba. Tahu Bapak Ibu sekalian riba? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba bangun dari kuburnya seperti orang mabuk. Jadi riba itu ngutang 100.000 bayar 120, ngutang 1 juta bayar 1.200.000. Di kampung kami Bu, daerah sana itu banyak, ya, rentenir, ya. Masuk ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa, ya kan. Tawarkan, siapa yang ngambil 5 juta bulanannya sekian. Jadi itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti bangkit dari kuburnya sama seperti orang yang mabuk. Kemudian yang kedua, apabila dia bersedekah, apabila dia naik haji dengan hasil riba itu, dia beli kebun sawit dengan hasil riba, dia buat usaha dari hasil riba, naik haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Allah jawab, la labbaik wala sa'daik, inna maluka malul haram. Tidak ada selamat datang bagi kamu, tidak ada yaitu haji mabrur bagi kamu, tapi haji mabrur. Apa haji mabrur Pak? Pulang dia dari haji, kalau kemarin pakai celana pendek, kita pakai celana pendek. Kalau kemarin dia tidak pakai jilbab, malah itu tidak berubah. Jadi haji mabrur oleh Bapak Ibu sekalian adalah dari harta yang halal. Kalau dari harta yang haram, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apabila kita beri makan anak kita dari hasil riba, maka darahnya, maka dagingnya, hatinya, kemudian juga pikirannya akan tumbuhlah di dalam tubuhnya itu mana bata minal haram pannaru aula bih, kita tadi. Yang tumbuh dari harta haram adalah neraka, tempatnya mengalir neraka dalam hidupnya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi oleh sebab demikian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Yaitu wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wa la tudlamun. Kalau ada hutang riba, kita jual aset, jual kebun, jual aset, kita tutupi, ya. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberkahi harta kita. Karena harta riba itu, kata Nabi SAW, berinteraksi dengan riba, seringan-ringan dosanya adalah seperti berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillah min dzalik. Di sini ada apa? Ada apa interaksi dengan riba, Bu? Oh, Bu, kok diam? Ada di sini? Ada nggak? Nggak ada, tak ada. Ini rabu kita. Odalot kalau bahasa sebelah sana, ya. Odalot. Alhamdulillah di sini nggak ada Bapak Ibu sekalian, ya. Ini cerita di daerah kami sana. Jadi kenapa? Karena dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila berinteraksi dengan riba. Nabi SAW Isra Mi'raj melihat seorang yang begitu besar perutnya, kemudian perutnya itu meledak,
kan? Kemudian setelah meleleh itu diciumlah dengan bau yang begitu busuk sekali. Lalu ditanya, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini ya Jibril? "Hadza mithlu ummatika ya'kulu riba." Ini adalah umpama umatmu di dunia yang makan riba. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itulah bahayanya riba. Maka kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan Ramadan nanti kita tidak ada lagi hutang riba. Nah, kalau sekarang diistilahkan bonus, diistilahkan bunga, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi banyak yaitu bahasa-bahasa. Kita kasih kepada anak yatim uang itu tidak mendapat pahala. Nah, kenapa? Karena barang yang baik Allah terima, barang yang tidak baik Allah tidak terima. Karena haram yaitu unsurnya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima, bagaimana yaitu Isra Mi'raj ini bisa menjadi pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, ternyata isi neraka banyak dari kaum perempuan. Nah, dalam surga banyak isinya fakir miskin. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, orang fakir miskin mendahului orang kaya masuk surga dengan 50 tahun. Dah 50.000 tahun, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kenapa? Karena orang miskin itu begitu dihisab nggak ada, ya, nggak ada harta. Tapi kalau orang kaya dihisab mobilnya dulu, dari mana? Rumahnya dari mana? Dari yang halal. Kemana digunakan? Sudah mulai kena, Bapak Ibu sekalian ya. Man usibahu riba. Orang yang dihisab itu seringan-ringan azab, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi oleh sebab demikian, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita menghisab diri kita ini, menghisab dosa-dosa kita ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbang amalmu sebelum kita ditimbang amal. Jadi sekarang dulu kita malam hari ingat dosa-dosa kita, istighfar, kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang saya sampaikan yang nomor 5 tadi? Bukan. Apa tadi yang nomor 5? Yaitu istighfar, memperbanyakkan istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu li kulli dhaiqin makhraja. Orang yang membanyak istighfar, maka yang sempit jadi lapang, yang susah jadi mudah, ya kan? Wa yaj'alallahu li kulli amrin yusra. Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi melihat dalam neraka banyak perempuan. Yang nomor 5 tadi, dalam neraka banyak perempuan. Lalu ditanya, bukankah perempuan salat, puasa, zakat, bersedekah, rajin ngaji, katanya kan? Kenapa banyak perempuan masuk dalam neraka? Karena durhaka sama suami. Ini udah bapak-bapak ini untuk ya kan? Tadi ibu-ibu ya. Jadi durhaka pada suami. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, suami itu adalah sebagai yaitu berpindahnya mengabdi dari orang tua kita kepada suami. Jadi suami kita itu ibu rahimakumullah wajib kita berbakti kepada dia. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man shalla khamsaha. Barang siapa yang salat 5 waktu sehari semalam, wa shama syahraha, puasa sebulan di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, memelihara harga dirinya, kemudian wa ta'at li zawjiha, dia taat kepada suami, dakhalat jannah, dia akan masuk surga min aibabin sya'a, dari pintu mana yang dia inginkan. Oleh sebab demikian Bapak Ibu rahimakumullah, jadi suami pulang dari ladang, pulang dari kerja, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi tanya, mau apa sayang? Kan gitu. Jadi Rasulullah itu memanggil istrinya itu dengan ya Humairah. Wahai yang
manis, yang berseri-seri pipinya. Kan? Ya, yang apa itu yang kemerah-merahan pipinya. Tapi pas yang hitam, ya aswadah kita panggil. Wahai si hitam legam. Jangan. Jadi Bapak rahimahullah, panggillah istri kita itu dengan panggilan yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau tua-tua Ustaz bagaimana? Sampai tua pun harus kita panggil ya. Kadang-kadang kalau udah tua nanti dia nggak mau manggil lagi. Ya. Adik, ya kan? Kalau dulu adik sayang, ya kan? Kalau udah 3 anak, dia manggilnya mama pulang. Ya kan? Jadi sudah segan dia Bapak Ibu rahimahullah ya. Jadi itulah suami itu adalah sebagai kunci surga bagi wanita. Jadi berpindah wajib taat kepada orang tua, wajib taat kepada suami. Jadi begitu pulang dari ladang dari bekerja, mau minum apa, saya tanyakan kan. Kadang-kadang begitu disuruh buat kopi sebentar deh, buat sendiri. Jadi Bapak rahimahullah ya. Jadi itu adalah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat Nabi di dalam Isra Mi'raj. Ketika itu juga Nabi melihat yang keenam adalah ada orang yang mempunting lidahnya. Begitu dipunting lidahnya, kemudian tumbuh lagi, dipuntingnya lagi. Ya kan? Ma hadza ya Jibril. Apa ini ya Jibril kan? Waktu itu dia bertanya, ada apa ini ya Jibril? Kok ada orang yang mempunting lidahnya sendiri, lalu dia tumbuh lagi lidahnya, diguntingnya lagi. Hadza mithlu ummatika. Ini adalah umpama umatmu ya Muhammad. Di dunia dia suka menggosip ya. Jadi duduk di sana sama-sama ya. Jadi duduk dia ngomongin orang lain ya. Kejelekan orang lain. Bapak Ibu rahimahullah ya. Kenapa? Karena itu adalah berbahaya. Kenapa? Karena atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di hari kiamat? Kata sahabat Nabi, yang bangkrut itu yang tidak ada harta, tidak ada usaha. Kata Nabi, al-muflis yaumal kiamat, orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, tetapi dia rajin menggosip. Jadi kadang-kadang Pak Ustaz kemana kalau lewat HP dia tulis lewat WA, itu juga gosip ya. Tidak mesti ngomong, kita tuliskan juga menggosip. Jadi begitu besar apa namanya itu bahayanya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, seorang wanita itu apabila dia ingin masuk surga, hendaklah dia menjaga yaitu mulutnya, menjaga mulutnya. Itu juga bapak-bapak, ya kan? Jadi karena saya sebut ibu-ibu, kadang yang bapak-bapak jarang gosip, ya kan? Kalau duduk di kedai kopi, kami bapak-bapak ini suka cerita politik, ya kan? Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu suka yaitu gosip itu. Kalau di sana, sini nggak ada Bu ya? Ada Bu? Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Nggak tahu saudara? Ada. Alhamdulillah ya. Jadi itu apanya harus kita jaga, karena itu adalah perkara yang akan menghancurkan pahala ibadah kita. Kemudian kita masuk ke dalam yang ketujuh adalah bagaimana kita sudah sebentar lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan. Ya. Jadi dalam hadis yang dhaif ada disebutkan, barang siapa berbangga, berbahagia, senang hatinya menyambut Ramadan, dia diharamkan jasadnya atas api neraka. Ini hadisnya dhaif Bu ya. Kadang dia nggak puasa tapi bangga aja, bahagia aja, langsung dia masuk surga. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang sahih hadisnya adalah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka diampuni dosanya seperti dia seorang bayi yang baru lahir. Jadi Ramadan Bapak Ibu sekalian,
ketika sudah datang di hadapan kita, harus kita bersiap-siap untuk menyambut tamu yang agung. Seandainya ada wali kota, bupati, bapak camat yang ingin datang ke rumah kita, ulama, kawan kita, ya kan, bagaimana gembiranya hati kita. Apalagi kalau datang itu calon menantu. Tentu ibu-ibu itu sudah ingin bagaimana merasakan masakan yang enak, ya kan? Kemudian suasana yang luar biasa, kan? Tapi begitu datang bulan Ramadan harus lebih luar biasa, karena ini adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita siapkan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kesiapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kita yang selama ini sudah mulai redup, sudah mulai turun. Kata Nabi dalam sebuah hadis itu, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik turun seperti baterai. Ketika baterai dicas, maka cahaya lampunya cerah. Ketika baterai soak, maka lampu akan padam. Dengan apa kita cas baterai itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah yaitu dengan ilmu agama. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu sekalian mau lihat di YouTube, ya kan, ada ceramah Ustaz Somad, ada ceramah Ustaz yang lain-lain, ya kan. Jadi caslah keimanan kita itu dengan ilmu agama. Rajin ta'lim, rajin yaitu membaca Al-Qur'an, rajin membaca arti-arti Al-Qur'anul Karim, sehingga itu akan menambah nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kedua adalah bidzikri, yaitu dengan memperbanyak zikir. Jadi zikir Bapak Ibu sekalian yang terutama adalah selesai sholat 5 waktu sehari semalam, selesai subuh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kadang-kadang ada orang berzikir banyak, tetapi tidak dengan hatinya, tidak dengan tajwidnya, ya. Tapi berzikirlah dengan wadhkur rabbaka tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qaul bil wudui wal asar. Dan berzikirlah kamu yaitu kepada Tuhanmu dengan tadarru, dengan penuh kerendahan hati, wa khufyah, dan tidak kita dengan keras-keras, ya. Dengan suara yang didengar oleh kita sendiri, kecuali kita berjamaah misalnya. Jadi ada zikir yang pakai pengeras suara supaya terdengar jamaah boleh, ya kan? Tapi tidak dengan wadunal jahri minal qaul. Tidak zikirnya itu dengan menghardi, tidak dengan suara yang tidak lembut. Ya la ilaha illallah. Ya. Kadang-kadang begitu sudah sampai ke 100 kali Pak, itlah. Ya. Jadi nggak tentu pangkal, nggak tentu ujung, ya. Jadi itu bukan berzikir tuh Pak. Itu namanya itlah. Ya. Hilang pangkal, dapat ujung, ya. Jadi la ilaha illallah. Bizahril qalbi, yaitu bagaimana dia ucapkan dengan lidahnya, hatinya akan merenungkan. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana caranya? Maka kita haruslah sering-sering yaitu berzikir dengan la ilaha illallah. Naik kereta ada jalan mendaki, ya kan? Allahu Akbar. Ada jalan menurun, alhamdulillah. Ada jalan lurus, subhanallah. Ada orang kaya, alhamdulillah. Ada orang miskin, ya kan? Alhamdulillah. Ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat perempuan cantik, subhanallah, tapi jangan subhanallahnya cantiknya, dan nongol lagi matanya. Jangan. Jadi istilahnya kita mencukuri begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, yaitu dengan kita asah keimanan kita dengan ilmu, dengan
banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Bagaimana kita bertobat? Ingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat kesalahan-kesalahan kita telah lalu kita beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berbanyak Bu ya. Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ah marrah, kata Nabi. Saya setiap hari beristighfar 100 kali. Nabi sudah diampuni dosanya oleh Allah, sudah dijamin surga oleh Allah, tapi beliau beristighfar berapa? 100 kali. Kita ada Bu 100 kali Bu? Ada Bu? Alhamdulillah ya, sini ada insyaallah ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Selesai salat 10 kali, selesai salat 10 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Nah, kalau enggak panjang-panjang segitu minimal. Kemudian nanti ketika kita dulu astagfirullah, astagfirullah. Jadi 100 kali itu adalah yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertobat kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama, wal afina 'anil nas, yaitu saling memaafkan, saling memaafkan dan juga minta maaf. Kalau ada hutang kepada manusia, bayar hutang. Kalau ada kesalahan kepada manusia, minta dimaafkan kesalahannya. Sehingga datang bulan Ramadan nanti kita sudah siap dengan melaksanakan malam hari dengan qiyamul lail, salat tarawih, ya kan? Nah, kemudian siang harinya dengan berpuasa. Terkadang Bapak Ibu sekalian, saking semangatnya di bulan Ramadan, di Ramadan awal itu penuh masjid. Nenek-nenek sembahyang, anak muda sembahyang. Begitu masuk ke babak itu penyisihan ya. Itu baru babak 10 awal itu. Kalau Islam bulan Bu. Jadi babak awal lah kita bilang kan. Jadi semuanya penuh masjid. Tapi begitu masuk 11, 12, mulailah kayak ekor tikus ya. Malam ke-12 tinggallah 1 saf setengah lagi. Malam ke-25 tinggal 3 orang lagi. Begitu salatul tarawih rahimakumullah, enggak ada menjawab di belakang. Kemana orangnya? Rupanya ibu-ibu sudah pikir baju raya, ya kan? 25 ke atas sudah pikir bikin kue, ya kan? Bapak-bapak sudah pikir, uang dipiru, ya kan? Jadi sehingga tidak lagi fokus kepada ibadah. Padahal di akhir-akhir itu ada Allah letakkan suatu malam namanya Lailatul Qadar. Seperti beribadah 70 tahun, tapi kita dapat Lailatul Bantal ya. Yang dapat apa? Lailatul Bantal, ngorok. Kemudian begitu berbuka puasa Bapak Ibu sekalian, disiapkanlah ya, kolak 1 piring, goreng pisang setengah piring, kemudian apalagi cendol 1 kantong. Begitu maghrib azan berkumandang, disantap semua. Begitu azan maghrib, enggak sambut lagi dari tarawih ya. Dia balas dendam Bapak Ibu sekalian. Balas dendam tadi puasa, sekarang tuh puasin. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, jadi nilai dari puasa itu bagaimana kita menahan nafsu, wa nafsu wa ma hawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah demi hawa nafsu dan apa keinginannya. Hawa nafsu ini tidak akan puas-puas. Wa nafsu katiflin tumhilhu syabba ala hubir radai wa in taftihu yang fatimi. Nafsu itu ibarat bayi yang menyusui kepada ibunya. Apabila tidak dilepaskan susunya, maka menyusu dia sampai tua. Dia itu harus disapihi 2 tahun. 2 tahun berhenti. Bapak Ibu rahimahullah ya. Jadi nafsu kita itu harus kita kendalikan. Jadi puasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tentang harta, hawa nafsu tentang dunia, hawa nafsu tentang wanita, hawa nafsu tentang toma. Sehingga sudah punya 1 mobil, lihat mobil yang lebih bagus lagi, kedil hatinya,
kurang syukurnya. Bagaimana Pak hasil sawit kemarin, hasil karet? Sikit Ustaz. Padahal kereta sudah 5 di rumahnya, ya kan? Kalau dulu kadang-kadang Bapak Ibu rahimahullah, coba kita bayangkan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bagaimana dengan yang sekarang? Maka itulah kita bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur. Puasa ini bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur, tidak menjadi hamba yang tamak, tidak menjadi hamba yang loba, hamba yang rakus terhadap dunia. Karena dunia ini kalaupun banyak tidak puas, kalaupun puas tidak banyak, kalaupun puas tidak lama, kalaupun tidak lama sementara. Kapan itu Bapak Ibu rahimahullah nafsu kita ini baru puas dia? Yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang memuaskan nafsu, hawa nafsu anak manusia illa turab, kecuali tanah. Ketika sudah kita berada di sana, itulah baru puas kita, baru menyesal terhadap ibadah yang telah kita tinggalkan. Kemudian terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, berazamlah Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup saya. Karena kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Mungkin di Ramadan ini sudah banyak yang duluan Pak ya. Sudah banyak yang tinggalin. Lihat ke kiri dulu, di sini ada bapak pulang. Di sini ada mbok pulang dulu salat di samping saya. Tapi pas kita salat, lihat kiri kanan, tidak ada lagi. Alhamdulillah saya masih diberikan Allah. Maka isilah Ramadan yang akan datang ini dengan sebaik-baik amal, sebaik-baik pengabdian, sebaik-baik puasa. Maka di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan semuanya dengan amal mereka masing-masing. Ada sebuah surga disiapkan dengan namanya Ar-Rayyan, yaitu surga Ar-Rayyan. Begitu kita masuk ke dalamnya, Bu, tidak lagi haus, tidak lagi lapar, tidak lagi dahaga. Lihat buah anggur, lihat bidadari di sana, begitu dia minum air, terlihatlah airnya itu. Itulah cantiknya Bapak Ibu rahimahullah. Disiapkan bagi laki-laki yang beriman 70 bidadari surga. Di sini berapa Pak? 4. Itu 4 sini. Wah, subhanallah. Ini 4 katanya, ya. Nah, 1 minimal Bapak Ibu rahimahullah ya. Nanti kalau kita bilang Pak, nanti marah itu. Jadi 70 Bapak Ibu rahimahullah, itulah mala ra'an ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan, tidak pernah tertera di dalam hati kita itu. Itulah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapkanlah sedekah kita Bapak Ibu rahimahullah. Harta yang kita miliki tahun yang lalu kita hitung. Kemarin hasil sawit saya 4 juta sebulan. Kali 10 bulan 40 juta, kali 12 bulan 48 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau ada hasilnya 50 juta setahun, keluarkan yaitu 1.250.000. Bagikan sendiri atau kasih kepada Baitul Mal atau ambil zakat. Itulah Bapak Ibu sekalian yang akan menemani kita. Sebaik-baik harta manusia itulah harta yang dimanfaatkannya untuk akhiratnya Bapak Ibu rahimahullah. Yang kita makan akan habis, yang kita pakai akan luntur, yang kita bawa adalah sedekah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, keikhlasan, amal ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kata-kata apa namanya itu? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sebab sama marhaban ya Ramadan, sama marhaban ya Ramadan. Coba marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan ya syahr siyam. Nah, jadi kalau artinya selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan.
selama datang bulan puasa. Jadi membersihkan lingkungan rumah, membersihkan tempat-tempat ibadah, sehingga kita di bulan Ramadan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, sehingga mendapatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat pada hari ini yang dapat saya sampaikan dalam peringatan Isra Mi'raj, di mana ada kesalahan kejanggalan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah umur kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Allahumma rzuqna al-amal as-salih. Allahumma rzuqna al-amal as-salih. Allahumma rzuqna al-amal as-salih. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qir ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna Assalamualaikum warahmatullahi